Saudara, kongres ketiga kita ini saya harapkan akan semakin membulatkan tekad dan semangat kita. Apapun rintangan, cobaan yang kita hadapi, ibarat seorang pelaut yang sedang melaut menghadapi badai yang besar. Jadilah pelaut-pelaut yang tangguh, yang mampu membawa bahtera kapal sampai kepada pulau tujuan yang ingin dicapai. Saudara adalah pelaut-pelaut yang tangguh. Saudara adalah pejuang-pejuang partai yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Maksum sebagai hostnya Tangerang Utara News dalam acara podcast kali ini, materi ngompol. Apa itu ngompol? Ngomongin politik. Tentu saja ini akan menjadi acara menarik buat pemirsa semua di rumah, karena dari warung kopi maupun dari tempat-tempat lain pun semua bahasannya bagaimana tentang pilkada. Siapa figur-figur siapa saja yang akan dimunculkan. Dan ternyata hari ini saya sudah ketemu dengan orang yang memang ramai diperbincangkan, tokoh muda, ganteng juga, dan juga secara intelektual juga bisa diuji kemampuannya, dan yang jelas dia punya harapan baru sebagai anak Pantura Tangerang. Saya akan memperkenalkannya, dia adalah Bang Kris Indra Wijaya. Siap. Assalamualaikum Bang Kris. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Bang Kris, ini kan lagi rame nih, pesta demokrasi, kontestasi pilkada. Menurut pandangan Abang, apa sih yang disebut dengan demokrasi dan juga pilkada itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Kris Indra Wijaya, harapan baru Kabupaten Tangerang, Sang Putra Utara. Jadi izin Bang Maksum, selamat datang di kantor kami. Bang Faisal, selamat datang. Ini luar biasa, hari ini kita kedatangan podcast Tangerang Utara. Ini Kabupaten Tangerang di pilkada tahun ini menarik. Mungkin akan terjadi demokrasi sesungguhnya di Kabupaten Tangerang. Kenapa saya bicara demokrasi sesungguhnya? Kabupaten Tangerang semenjak terbentuk sampai pilkada hari ini belum ada putra daerah yang mencalonkan. Jadi artinya kalau bicara demokrasi, siapapun berhak dan punya mimpi untuk membangun Kabupaten Tangerang. Memilih dan dipilih, yang jelas seperti itu. Pasti. Secara figur, Bang, tokoh-tokoh Kabupaten Tangerang itu sebelumnya kan banyak muncul nama-nama yang menurut masyarakat, menurut kalangan aktivis juga tidak asing. Tapi sampai saat ini mengerucut itu beberapa orang saja. Siapa aja? Abang mengenal mereka dengan dekat atau gimana? Yang pasti gini, di tahapan pilkada tentu saja menarik. Menarik dari semua kalangan, diantaranya dari kalangan birokrat, kalangan politisi, dan kalangan pengusaha. Di proses pilkada kali ini saya sudah melewati visi dan misi. Khusus di Partai Nasdem ya. Saya kader Nasdem tapi ikut proses di tahapan. Di antaranya yang ikut itu ada Pak Haji Mat Romli, politisi, ada Bu Intan, politisi Golkar, ada Pak Maisal, beliau birokrat, terakhir menjabat Sekda, ada Pak Komarudin, terakhir menjabat Asda, aktif sampai hari ini, dan ada Pak Haji Didi dan Iskandar Mirsad, Sekda sebelumnya. Abang kenal mereka semua? Dekat? Mereka semua kawan baik kita. Kawan baik? Iya. Oke, berbicara Nasdem nih. Abang sebagai pengurus di Nasdem, DPW, ya. Wasekwil DPW Banten. Sudah merestui DPP maupun DPW untuk Abang maju dalam pilkada Kabupaten Tangerang? Ya, ini menarik. Ini menarik. Ini statement yang saya tunggu-tunggu. Saya secara pribadi, saya kader internal asli Nasdem. Saya berkarir di Nasdem semenjak Ormas 2011.
Karir saya dari anggota biasa menjadi ketua kecamatan Kosambi pertama, Nasdem Kabupaten Tangerang, Kosambi saya ketuanya. Sempat menyalonkan di 2014 sebagai perkenalan politik saja. Di 2019 saya mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD dan alhamdulillah saya terpilih dengan raihan suara terbanyak seprovinsi Banten, kabupaten kota Nasdem. Luar biasa ya. Dan yang kedua, di pemilu yang kedua di 2024 saya terpilih kembali dengan suara terbanyak kembali seprovinsi Banten, 8 kabupaten kota di Nasdem. Ya, bicara restu ya kita buka-bukaan saja. Saya sebagai kader tentu saja tidak serta-merta mentang-mentang kader langsung klop dapat rekom. Harus ngikuti proses tahapan proses juga dong. yang sudah saya lewati di Nasdem, sudah mendaftar di DPD Kabupaten Tangerang, sudah mengikuti proses visi misi di Bapilu Kabupaten Tangerang waktu itu di Hotel Amaris. Iya, iya, iya. Jadi insya Allah untuk rekom nama saya sudah dibawa ke DPP 1. Insya Allah Kabupaten Tangerang akan ada kader yang maju. Secara tidak langsung Ketua Umum Pak Surya Paloh sudah tahu bahwa kadernya itu akan tampil di Pilkada Kabupaten Tangerang, Pak Kris Indra Wijaya. Sudah tahu itu? Oh insya Allah pasti. Sudah pasti. Karena bagaimanapun Nasdem sebelum kader lain yang pasti kader juga. Pertanyaannya, ketika tadi 2019 dan juga 2024 dianggap memiliki suara paling banyak di Provinsi Banten secara internal di Partai Nasdem, kemudian mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Tangerang. Emang hanya punya modal itu aja sih kemudian memberanikan diri? Apakah visi misi itu atau seperti apa tentang bagaimana saat ini daya beli masyarakat juga sedang bermasalah, kemudian juga krisis politik yang saat ini kita alami, dan juga dan kesejahteraan di masyarakat Tangerang Utara juga belum terakomodir dengan baik, bagaimana kepentingannya. Hanya modal jumlah suara aja, apakah itu hanya sebatas itu? Nah, ini. Hari ini saya sebagai Putra Utara, harapan baru Kabupaten Tangerang. Saya lahir dari rahim asli Kabupaten Tangerang. Saya punya modal politik selama 2 periode. Nasdem punya modal 5 kursi. Tentu saja untuk memenuhi syarat mencalonkan harus 20%. 20%. Ya, tentu saja saya secara kepartaian dan secara pribadi selalu berkomunikasi dengan partai-partai lain dan selalu berkomunikasi dengan calon bupati yang lain. Sudah ada komunikasi itu? Oh, tentu saja. Sudah. Apakah mereka gimana? Welcome atau hanya seperti apa mereka? Yang pasti gini, hari ini insya Allah di pertengahan bulan Agustus tunggu kejutan deklarasi. Luar biasa. Kita tunggu saja. Tunggu saja. Hari ini Kabupaten Tangerang khusus Utara punya harapan baru. Jadi gini, Bang Kris, Bupati itu mengerucut pada 2 nama dan independen 1 kalau nggak salah ya. Ya, Pak Maisal Rashid dan juga Pak Mat Romli. Betul. Dan juga Pak Zulkarnain. Betul. Artinya dari survei, mereka lah yang saat ini berada di posisi teratas dari ketiga orang itu. Dan Bang Kris ini mau mencalonkan diri untuk bagaimana melamar ataupun dilamar sebagai wakil bupati. Siap. Ini modalnya apa untuk meyakinkan mereka bahwa Bang Kris itu pantas untuk jadi wakil mereka gitu? Ya, yang tadi saya katakan, saya punya modal jadi Dewan 2 periode, Nasdem sudah punya 5 kursi. Rasanya kalau untuk dukungan finansial siapapun ketika mencalonkan pasti insya Allah siap. Apalagi kita sudah terbukti nyata, Bos. Oh ya, 2 periode, Bos. Oh iya. Insya Allah ada warga asli Kabupaten Tangerang, banyak lumbung suara di Tangerang Utara khususnya. Saya rasa insya Allah dengan hadirnya saya sebagai newcomer di wakil bupati, insya Allah putra putri utara, masyarakat Tangerang Utara dan mobil khusus Kabupaten Tangerang
pasti ingin punya harapan baru dan insya Allah hadir hari ini. Tentunya ini yang menjadi persoalan adalah dinamika politik kan kita berubah-ubah. Siap. Mau tidak mau saat ini bicara spanduk, masyarakat sudah dijejalin dengan spanduk-spanduk beragam, termasuk juga Bang Kris ternyata banyak di sana ya masyarakat sudah mengenal. Masyarakat ini kan ingin lebih mengenal lebih jauh terhadap Bang Kris ketika memang mau mencalonkan diri. Ketika kita diskusi dengan orang-orang desa maupun wilayah-wilayah sekitar Pantura, ternyata lebih banyak didominasi mereka-mereka kan pemilih kaum perempuan. Siap. Apa sebenarnya yang ada di pemikiran Bang Kris ini terhadap bagaimana perlindungan perempuan, terus kemandirian perempuan terhadap warga Tangerang Utara ini sendiri? Menurut pandangan Bang Kris itu gimana terhadap bagaimana saat ini kan perlu Bang Kris itu mengenal dan menjemput bola terhadap masyarakat bahwa nih saya layak, pantas dan untuk didukung. Oke. Nah, jadi gini. Semua orang harus punya mimpi, termasuk saya sebagai putra daerah utara punya mimpi. Modal saya 2 periode tentu saja banyak menemukan persoalan di Kabupaten Tangerang. Salah satunya kita di ekonomi bawah ya. Kita sadar sekarang ini di Kabupaten Tangerang khususnya utara masih banyak ketertinggalan di bidang pendidikan. Sederhana. Saya tanya sekarang ya sama Bang Rasul. Bagaimana kualitas anak kita mau bagus ketika di dunia pendidikan paling terbawah saja di SD di kita masih luar biasa, memprihatinkan. Masih banyak sekolah-sekolah rusak, masih banyak ruang kelas belajar yang kurang. Salah satunya di Slembaran Jati. Di Slembaran Jati ya. Siswa kurang lebih ada 580, cuma ada ruang kelas 6. Tentu saja sekolah masih sip-sipan. Tapi insya Allah saya sedang berjuang untuk lahan tanah kita sudah dapat. Insya Allah dalam waktu dekat akan dibangun gedung sekolah baru Di Slembaran Jati? Iya, gedung sekolah baru. Sebagai anggota Dewan, prestasi apa sih sebenarnya yang Bang Kris hasilkan? Masyarakat pengen tahu nih dari podcast ini nih. Saya pikir kayaknya Bang Kris saat ini harus terbuka dan jujur untuk menjelaskan ke masyarakat 2 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Cuma masyarakat saat ini belum mengenal lebih dalam lagi prestasi-prestasi Bang Kris. Karena ini dalam rangka meyakini konstituen untuk memilih Bang Kris. Apa saja sih prestasi yang sudah dilakukan? Nah gini, jadi kalau bicara program, tentu saja kita semua itu kalau bicara kedewanan tentu saja di Kabupaten Tangerang kita jujur saja di anggaran ya. Tentu saja saya sebagai pribadi anggota dewan kita bisa menjawab aspirasi. Salah satunya saya punya UMKM binaan di desa Slembaran Jati. Sekarang proses pembangunan UMKM sedang berjalan. 3 kios lewat anggaran APBD sudah jadi. Sekarang sedang bangun lagi kios kurang lebih 28 dan situ ada balai warga. Jadi kios-kios UMKM ini yang akan saya bangun untuk pasar desa dan UMKM yang jual besar. Kabupaten Tangerang itu 29 kecamatan. Slembaran Jati, Kecamatan Kosambi, desanya kalau tidak salah desa dan kelurahan ada 10. Betul. Apakah bisa untuk bisa memberikan informasi terhadap kecamatan-kecamatan lain bahwa Bang Kris ini punya program tersebut? Saya pikir harus kolaborasi Bang Kris. Betul. Apakah sudah dilakukan oleh Bang Kris? Nah gini, saya 2 periode ini terpilih di Dewan Dapil 3 melingkupi Kosambi, Tutnaga, Pakuaji, Sepatan, Sepatan. Nah untuk pilkada ini saya alhamdulillah sudah terbentuk tim di 29 kecamatan dan di 274 desa dan kelurahan. Alhamdulillah walaupun belum bisa berbuat banyak, sekarang saya sudah bisa berbuat di Dapil 3 dan beberapa aspirasi saya sudah ada di beberapa kecamatan lain. Dan insya Allah cita-cita saya sederhana, untuk dewan hanya di Dapil 3. Insya Allah jika saya jadi wakil bupati, artinya saya akan bisa lebih berbuat sekabupaten Tangerang. Itu sudah dijelaskan oleh calon kandidat
bupatinya? Tentu saja. Baik dengan Pak Rudi Maisal maupun dengan Pak Mat Romli ataupun Pak Zulkarnain sudah dijelaskan bahwa. Tentu saja. Saya berstatement di visi misi yang sudah jelas. Kita terutama, saya concern di dunia pendidikan, di dunia UMKM. Karena bagaimanapun, jangan sampai kita ini termarginalkan. Faktanya, kita berbatasan langsung dan terhimpit proyek yang luar biasa. Tapi alhamdulillah dari pihak PT pun dari swasta yang saya bilang, saya berjuang di dunia pendidikan sudah mendapatkan tanah dan bangunan baru. Cisar. Ya, kita tunggu sebentar lagi groundbreaking. PIK 2. Ya. Terus kalau bicara program, kompensasi yang diberikan oleh mereka itu. Oh tidak, itu CSR. CSR murni. CSR. Jelaskan masyarakat bahwa kita masyarakat utara sudah diberikan CSR, salah satunya adalah lahan untuk dunia pendidikan. Ya, benar sekali. Kemudian juga peruntukannya memang khusus untuk pendidikan dan juga UMKM. Ini tidak menjadi PR buat Bang Kris, bagaimana kesenjangan ini ketika tadi karena sudah menyinggung nih. Betul. Menyinggung sudah di sana ada proyek mega raksasa yang walaupun sekarang katanya sudah menjadi PSN, program proyek strategis nasional. Pandangan Abang nih ketika melihat selembaran jati naik ke temboknya itu berbeda peradaban gitu, gimana coba? Ya makanya itu, ini tantangan kita bersama ya. Kita kaum muda, kita orang utara, kita harus lebih siap dan lebih maju. Ya. Mau bukti? Ya. Tentu saja. Kalau mau bukti, kita buktikan kita sama-sama di pilkada ini dan saya menang dan saya buktikan semua program saya berjalan. Oke. Ya. Bang Kris sudah berjanji. Bang Kris sudah berjanji tuh. Jadi pemirsa nanti ketika memang ditakdirkan bahwa Bang Kris nanti misalnya terpilih sebagai wakil bupati. Jadi menjadi dalil nih acara podcast ini, acara ngomongin politik ini menjadi jejak digital. Siap. Bahwa seorang Kris Indra Wijaya pernah berjanji akan memberikan sesuatu yang terbaik dari apa yang sudah dijanjikan. Saya pikir ini satu lagi. Partai ini. Ya. Sejatinya karena harus 20 kursi ya. Ya. 20%. Rencananya partai apa saja nih? Apakah masih rahasia atau gimana? Apa masih bingung apa masih ngambang gitu? Yang pasti gini. Yang pasti syarat 20% harus terpenuhi. Ya, terpenuhi semua penuh dinamika. Yang pasti saya kata Nasdem punya 5 kursi. Ya. Ya. Sampai hari ini baru ada 2 rekom yang keluar. 2 rekom dari partai? Ya. 2 rekom itu yang saya maksud Pak Maisal dari Gerindra, ya, Bu Inta dan PKS. Selainnya Golkar, PAN, PKB, Demokrat, belum ada keluar rekom. Oh gitu, berarti nunggu ya keputusan. Ya, yang pasti paling tidak hari ini saya katakan untuk 20% insya Allah sudah memenuhi. Artinya secara fakta gitu, ya, kapan akan dideklarasikan untuk bahwa insya Allah paling telat tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Ya. Ya. Kita tunggu itu. Pasti. Pasti. Jangan hanya tunggu. Bergabung bersama Harapan Baru. Kemudian pertanyaan saya ini luar biasa. Pak Maisal Rashid apa Pak Mat Romli ini yang akan meminang atau dipinang ini? Masih tentatif, masih. Oh tidak. Gini, sederhana. Untuk komunikasi semua kita komunikasi. Karena gini, kita semua sesama bakal calon, kami sudah bersepakat. Ya. Di acara visi misi Nasdem di Serang, apa kesepakatannya? Kami hari ini hadir semua sebagai bakal calon. Ya. Tapi kami sudah sepakat, kami bukan kompetitor. Bukan kompetitor? Bukan. Artinya apa? Kita semua sudah sepakat, siapapun nanti yang terpilih, niat kita membangun Kabupaten Tangerang semakin. Pilkada Kabupaten Tangerang itu ramai ini, titipan pertanyaan dari pemirsa. Ya. Menurut pandangan Bang Kris nih sebagai anggota DPRD dan juga sebagai tokoh politik dan juga yang akan mencalonkan, ini masih ada cawe-cawe nih terhadap Pilkada Kabupaten Tangerang. Pandangan
Bang Kris itu seperti apa sih? Cawe-cawe ini udah bukan menjadi rahasia umum lagi. Gambar di mana-mana, saya mendukung ini, saya mendukung ini. Bang Kris kan nggak dicawe-cawe itu. Apakah hal ini nggak menjadi apa ya? Berat sebelah gitu atau gimana sih? Coba dah sebagai seorang kandidat di podcast ngobrol politik bersama Tangga News, ini luar biasa. Iya. Kalau bahasa saya ini sentilan-sentil. Gini, untuk cawe-cawe dalam hal politik sah-sah saja. Sah-sah saja. Jangankan hal-hal politik, jangan cawe-cawe. Bahasa di politik tidak ada hal yang abadi, perkawanan, persahabatan, yang ada hanya kepentingan. Oke, jelas. Jelas pasti itu. Cawe-cawe itu ada, sah-sah saja, tapi ingat, lebih banyak mana dengan cawe-cawe dengan masyarakat Kabupaten Tangerang yang kurang lebih 2,3 juta. Artinya kan secara tidak langsung itu mempengaruhi elektabilitas juga ya? Tidak masalah. Tidak masalah, tidak takut Bang Kris? Semua punya hak politik yang sama. Artinya tidak takut dengan cawe-cawe tersebut dong? Tidak takut? Sekali layar berkembang, terus. Wih, luar biasa. Pantang bagi putra Tangerang Utara asli untuk mundur selangkah pun. Artinya pemahaman itu meyakini bahwa konstituen itu, pemilih itu tidak salah pilih. Siap. Bahwa tidak memilih kucing dalam karung, bukan begitu? Siap. Ya, artinya bahwa seorang Kris Indra Wijaya percaya diri sekali bahwa dia layak dan pantas untuk dipilih. Kemudian pertanyaannya lagi nih, Utara itu total konstituen pemilih Kabupaten Tangerang itu 2,3 juta. 2,3 juta. Hak pilih. Bukan penduduk. Penduduk sekitar 3, juta. Artinya taruhlah miss 30%. Oke. Miss 30% pemilih itu yang tidak mencoblos ataupun apa. Target berapa persen yang akan diraih ini target? Ini. Sedangkan nih mohon maaf. Siap. Kandidat lain juga dengan ambisi yang sama, dengan dia bahkan bisa 50+1 begitu. Harus kalau mau menang. Berani begitu? Insya Allah. Insya Allah berani. 5+1 itu jika dua pasangan wajib hukumnya. Iya, artinya taruhlah dengan, kan ada tuh tim independen. Siap. Pak Zulkarnain. Siap. Menurut abang terlalu berpengaruh nggak sih terhadap pilkada ini? Ini menarik ya. Iya. Ini menarik. Iya. Ya semua kita hargai proses politik. Iya. Apapun itu nanti proses di KPU, yang artinya oleh Bawaslu, tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap dia. Artinya ini luar biasa. Saya patut apresiasi. Artinya kayaknya juga kalau dia nggak terlalu besar-besaran untuk kampanye untuk diri dia, kayaknya masyarakat juga belum banyak mengenal dia. Ya. Secara profil biografi dia bukan orang Kabupaten Tangerang katanya ya. Artinya perlu dipahami juga bahwa putra daerah saat ini yang ada pun beberapa alternatif pilihan nih, banyak dari putra daerah Kabupaten Tangerang. Mensiasatinya nih, kalau nih pahitnya nih, tadi kan bicara manis nih, pahitnya ternyata Bang Kris itu tidak dipilih oleh mereka. Seperti apa? Apakah tetap berjalan dengan poros di Partai Nasdem, seperti apa pandangan politik Abang? Ya, sederhana. Sebelum janur kuning melengkung, karena di sini saya bukan membawa cita-cita saya pribadi. Iya. Saya membawa aspirasi, membawa cita-cita perjuangan teman-teman dari Tangerang Utara. Ya, mudah-mudahan dengan Tangerang Utara News yang pasti tanpa diminta dukungan pasti hadir. Pasti gini, semua kandidat harapannya menang. Yeah. Kenapa saya bilang kami ini sebagai bakal calon bukan seperti itu, cita-cita kita sama. Yang pasti kita punya strategi masing-masing, punya kiat masing-masing, kita akan follow apa yang kita punya, baik pemikiran, baik yang lain. Karena untuk saya, bicara pengalaman politik, syariatnya kita itu berdoa dan kerja keras. Anggaran apa yang akan dinaikkan dalam raihan, misalnya sudah jadi wakil bupati gitu? Anggaran apa yang menurut pandangan selain pendidikan? Ya, karena infrastruktur juga saat ini sekalipun sudah dibenahi karena ada proyek strategis nasional, kayaknya sia-sia tuh pembangunan itu. Ya. Hancur lagi. Berarti kan ada dilema di satu sisi dia harus menggugurkan kewajiban untuk membangun dan mengeluarkan anggaran tersebut,
Satu sisi juga ada proyek strategis nasional yang akan menjadikan yang sudah dibangun akan rusak kembali. Seperti apa nih regulasinya? Isu gini, yang pasti saya concern dunia pendidikan, dunia kesehatan. Dunia pendidikan dan kesehatan. Ya, kan kita kalau bicara pendidikan tidak hanya pendidikan formal, pendidikan agama pun penting. Sekarang ini saya sedang berjuang bagaimana caranya sekolah swasta tidak menjadi anak tiri. Ya, lewat posda, lewat anggaran bantuan, lewat program-program lain. Mungkin kita tidak hanya terpaku dengan anggaran APBD, ya, terlalu tidak cerdas. Mengingat postur APBD kita itu terlalu kecil sebetulnya untuk menanggulangi problematika kompleks yang permasalahan. Tidak hanya berputar di dunia pendidikan, di kesehatan, di infrastruktur, apalagi yang luar biasa. Ya tentu saja kita bisa APBD, provinsi, bisa dari anggaran kementerian, bisa CSR, CSR. Logika paling sederhana. Di kita itu banyak pengembang besar, salah satunya Agus Dali. Ya, salah satunya PSN sekarang ada 2 nih Bang. Iya. Ya, di utara dan juga selatan. Saya jika terpilih, sederhana kalau buat saya. Contoh, di Kabupaten Tangerang masih banyak kekurangan ruang kelas, ruang belajar, sekolah, baik SD dan SMP dan setara SLTA. Saya akan todong para pengusaha pengembang besar untuk memberikan CSR-nya untuk dunia pendidikan. Saya minta tanah, minta CSR, silakan Anda ikut serta di dalam membangun Kabupaten Tangerang khususnya dunia pendidikan. Gitu ya? Iya dong. Jangan terpaku kita dengan APBD, Bos. Jelas. Tidak akan tercover, Bos. Tidak sedikit. Iya. Satu Kita sisi harus punya mindset pembangun. harus linear dengan pemerintah pusat. Harus. Makan siang gratis seperti apa nanti pandangannya? Ini sedikit menarik kalau luar biasa ya. Makan siang gratis. Apakah APBD itu memang akan menyediakan itu? Sedangkan satu sisi anggaran APBD Kabupaten Tangerang sendiri terbatas. Ya. Apakah sudah dipikirkan nanti kalau misalnya pun itu berjalan di pemerintahan Bang Kris nih, anggarannya dari mana? Nah, jadi gini. Ini satu yang menarik di obrolan ngompol kita sore ini tentang makan siang gratis. Yeah. Ini sudah ramai sebetulnya di Yeah. kalangan nasional. Kang Deddy, ya, Koko Ahok, Yeah. ini mereka sudah ikut statement. Menurut Ahok, apain pusing-pusing? Ya, kasih aja tuh duitnya ke orang tuanya, kasih daftar menu, ya, dari sekolah, makanan yang berkualitas sesuai standar. Dari Kang Deddy pun sama. Tapi kalau saran dari saya, semuanya baik. Program Pak Prabowo Gibran baik sekali. Masukan dari Koko Ahok baik sekali. Masukan dari Kang Deddy baik. Tapi kalau saya, ngapain sih pusing-pusing? Ya. Nanti ujung-ujungnya pengadaan, packaging, ya, pengadaan sayur-sayuran. Akan ada temuan ya. Makan daging, ujung-ujungnya proyek. Tapi saran saya, kasih aja ke orang tua murid, andai saja. Aturannya bisa untuk mengatur untuk ke situ, aturannya. Semua kita bicara regulasi, semua kalau mau dijalankan tentu saja bisa. Lewat kepres kita bisa. Nanti ada turunannya ke kementerian, ke provinsi, ke kabupaten. Sudah dibahas dengan kandidat bupatinya itu terkait dengan makan gratis itu. Nah, berhubung baru dibahas hari ini, di pertemuan selanjutnya akan saya bahas terkait makan gratis. Untuk makan gratis ini menarik ini. Iya. Tapi catatannya program ini untuk saya bagus. Karena saya terlahir dari sekolah SD. Kadang kalau kita istirahat itu jam 9 jam 10, karena orang tua kita itu dulu, kita orang asli sini, dulu paling banter berapa ya dikasih? 2 perak. 2 perak. Sekarang 15.000 makan siang doang. Tapi mudah-mudahan program Pak Prabowo Presiden terpilih kita tujuannya baik. Tujuannya baik. Cuma mekanisme mana yang mau dipakai nanti dikaji saat itu. Oh gitu ya. Bang, lanjut Bang. Abang tuh di medsos aktif ya, di media sosial baik itu Facebook, TikTok juga ya. Ya. TikTok ya. IG juga. IG juga. Di situ Abang kayaknya ada perhatian terhadap kasus pembunuhan Vina ya kalau nggak salah ya. Evi. Ya. Tahun 2016. Betul. Jelasin dah terhadap pemirsa terkait
kasus itu kenapa Abang peduli dengan kasus Epi ini untuk diangkat kembali? Apakah sebagai kapasitas Abang sebagai anggota Dewan DPRD Kabupaten Tangerang ini tidak koordinasi dengan pihak kepolisian, baik itu Polsek maupun Polres Kabupaten Tangerang? Jadi gini, Bang Maksum, Bang Faisal, ini tergerak dari hati nurani. Zaman sekarang itu no viral no justice. Sepakat ya? Yes. No viral no justice. Epi Cirebon, Pina Cirebon, setelah viral baru ada justice. Saya tergerak untuk Epi Tanjung Pasir yang terbunuh itu kurang lebih 2016. Lebih lama ya? Sudah 8 tahun. Oh, sama ya tahun? Iya. Ini janggal untuk saya. Ini menurut keterangan dari foto-foto yang saya dapat, itu menurut saya dan hasil visum, dokter mengatakan itu pembunuhan. Dengan cara? Karena ada luka sayatan dari ujung sini sampai sana, ada sampai keluar, ada di sini luka cekikan atau pakai tambang atau saya nggak tahu, ada luka lebam di sini, ada luka lebam di pala. Sederhana. Masa kok orang kecelakaan di sini luka-luka dan hasil dokter itu dokter sendiri ya yang mengatakan itu pembunuhan. Hasil forensik mengatakan bahwa itu akibat pembunuhan. Ya, saya sudah komunikasi dengan pihak Polsek Naga. Alhamdulillah Bang Anit Denal luar biasa, beliau mau ikut membuka. Untuk Kapolres Metro Bang Jen sudah komunikasi juga. Terus untuk Bapak Kapolri saya sudah sampaikan lewat Pak Irwasda. Dan untuk Komisi 3 Pembimbing Hukum DPR RI saya sudah sounding ke Akasaroni. Insya Allah segera terungkap lah. Ya. Sudah dibuka kembali. Dan satu lagi catatan, di kasus ini ada teman-teman pengacara hebat yang tanpa pamrih mau bergabung untuk memperjuangkan. Apa ini bukan pencitraan nih untuk pilkada ini? Biar bisa dijelaskan ke masyarakat bahwa ini bukan pencitraan, pure murni dari hati nurani, kan begitu ya? Sederhana ginilah saya bagi. Ya. Andai Epi ini keluarga Bang Maksum, apa yang Bang Maksum lakukan? Sedih dah. Cukup disedih. Tidak berjuang. Harus ada perjuangan untuk mencari keadilan. Sudah. Epi ini bagian dari keluarga saya di Tanjung Pasir. Oh, ya. Bisa dijelaskan bahwa Epi bagian dari keluarga? Epi ini keponakan dari Bapak Lurah Haji Mani. Kenapa saya bilang keluarga? Dan kebetulan di 2016 itu saya masih tinggal di Jakarta, Bang. Ya, jadi tidak cukup memantau. Ya. Saya kembali ke daerah saya untuk membangun Kabupaten Tangerang dan memperjuangkan bukan hanya pembangunan fisik, tapi masalah sosial masih terlalu banyak. Baik, ngomong politik sudah, demokrasi sudah, artinya harapannya bahwa Bang Kris Indra Wijaya ini bisa meyakini masyarakat konstituen, baik itu yang ada di Pantura maupun yang di selatan maupun barat, ya kan, bisa dianggap layak dan pantas untuk dipilih. Saya pikir bahwa harapan Bang Kris nih di pilkada ini seperti apa nih di 2024 ini, karena serentak. Karena mau tidak mau gesekan itu pasti ada di bawah itu, ya. Bang Kris. Seperti apa coba di harapannya di pilkada di 2024 Kabupaten Tangerang? Saya rasa untuk gesekan itu saya anggap dinamika politik. Untuk politikus satu diralang baperan. Ya, oke dong, politik dirang baperan. Jadi saya katakan memang ada yang baperan nih. Mungkin ada pihak sebelah. Oh, ada. Pasti tidak boleh baperan. Tidak boleh baperan. Saya sebagai bakal calon sudah sepakat dengan bakal calon lain. Kami bukan kompetitor, tujuan kami sama, membangun Kabupaten Tangerang. Siap. Yang pasti saya punya cita-cita mulia. Saya hadir di sini sebagai harapan baru Kabupaten Tangerang. Kenapa saya bilang harapan baru? Baru kali ini putra asli Kabupaten Tangerang, khususnya Tangerang Utara,
maju di Pilkada Kabupaten. Luar biasa. Pemirsa, saat ini kita sudah berbincang banyak di acara Ngompol ngomongin politik tentang Pilkada Kabupaten Tangerang, dan saya sudah bedah pemikirannya maupun visi misinya tentang kepercayaan diri PD-nya seorang Kris Indra Wijaya ini mau mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Dan menariknya adalah saat ini jargonnya adalah sebagai harapan baru Tangerang Utara. Luar biasa. Saya pikir itu menjadi positif buat kita tokoh-tokoh muda, generasi-generasi, karena di samping itu juga usia beliau masih sangat muda sebenarnya, tapi pandangannya sudah jauh ke depan. Artinya bahwa saat ini memang sudah layak, entah itu tokoh muda ataupun seperti apa yang dicari oleh figur-figur Kabupaten Tangerang seperti Kris Indra Wijaya. Saya Maksum selaku host di Tangerang Utara News dalam acara Ngompol ngomongin politik. Satu lagi Bang Kris, Siap. closing statement, apa harapannya terhadap masyarakat? Silakan. Ya, selamat sore. Hari ini kita bersama Tangerang Utara News di acara program Ngompol ngomong politik. Ini luar biasa. Saya di Kris Indra Wijaya datang sebagai harapan baru Kabupaten Tangerang. Insya Allah akan mencalonkan diri sebagai wakil bupati Kabupaten Tangerang. Harapan saya kepada seluruh warga Kabupaten Tangerang, khususnya Tangerang Utara, mohon doa, mohon dukungan dari semua elemen. Baik kaum kenjet, pemuda, pemudi, para tokoh muda, para tokoh agama, para tokoh politik, dan semuanya mohon doa dan dukungan. Mari kita kawal Pilkada Kabupaten Tangerang dengan damai. Mari kita bersama Kris Indra Wijaya, harapan baru Kabupaten Tangerang. Pemirsa, setelah tadi kita dengar closing statement dari Bang Kris Indra Wijaya, berarti berakhir pula acara kita. Tapi jangan salah, besok atau lusa kita akan mengadakan podcast kembali. Tentu saja kandidat-kandidat pelaku kontestasi Pilkada Kabupaten Tangerang. Jangan lupa like dan subscribe serta komen dalam YouTube yang ditonton. Oke, dari saya Maksum mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.